Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita akan belajar lagi mengenai matematika pada bab transformasi geometri. Sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar mengenai translasi dan refleksi. Hari ini kita akan belajar tentang rotasi atau perputaran. Sebelum masuk ke materi, alangkah baiknya bagi anak-anak untuk menuliskan nama, kelas, dan nomor absen pada kolom komentar YouTube sebagai presensi kehadiran kalian. Sebelumnya ada sedikit motivasi untuk hari ini, yaitu motivasi dari Ibu Guru, yaitu Tholabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224 dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, disahihkan oleh Albani dalam Sahih Al-Jami'is Sangir nomor 3913. Menuntut ilmu itu wajib bagi muslim maupun muslimah ketika sudah turun perintah Allah Subhanahu wa taala yang mewajibkan suatu hal yang harus dilakukan setiap muslim adalah sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. KD dan IPK yang akan kita gunakan pada pembelajaran kali ini yaitu KD 3.24 dan KD 4.24. Tujuan pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik dapat menjelaskan konsep rotasi, peserta didik dapat menentukan sifat-sifat rotasi, menggambarkan bayangan titik garis bidang hasil rotasi, lalu menyajikan penyelesaian masalah kontekstual terkait transformasi geometri, salah satunya yaitu rotasi. Jadi pembelajaran kali ini nanti di awal akan ada penjelasan materi dari saya, lalu di akhir akan ada tugas dan kuis sebagai penilaiannya nanti. Rotasi adalah putaran benda pada poros yang tetap. Rotasi dapat diartikan sebagai transformasi yang memindahkan titik-titik dengan cara memutar titik-titik tersebut sejauh alfa dengan pusat titik-titik tersebut. Pada gambar ini ada segitiga ABC dirotasikan sebesar 135 derajat. 135 derajat ini adalah alfanya. Jadi diputar, dirotasikan sebesar 135 derajat akan menghasilkan A aksen, B aksen, dan C aksen seperti gambar pada layar ini. Rotasi dibagi menjadi dua. Yang pertama ada rotasi titik pusat 0,0 dan yang kedua adalah rotasi terhadap titik A, B. Ini ada rotasi titik pusat 0,0. Konsep rotasi terhadap titik pusat 0,0 yaitu misalkan ada P, A, B dirotasikan titik pusatnya misalkan dinamakan O sebesar alfa akan menghasilkan P aksen yaitu A aksen, B aksen. Dapat dilihat pada gambar ini adalah O titik pusatnya 0,0 dan ada P, A, B dirotasikan sebesar alfa. Ini alfanya akan menghasilkan P. Awalnya P di sini akan menghasilkan P aksen itu A aksen, B aksen pada gambar titik merah ini. Lalu secara rumus E aksen, Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali dengan XY. Lalu yang kedua ada rotasi titik pusat A, P. Jadi titik pusatnya sudah tidak lagi 0,0 melainkan A, B. A, B itu A-nya bisa berapapun dan B-nya bisa berapapun, tapi tidak 0,0. Konsep rotasi terhadap titik pusat A, B di mana A, B dirotasikan pada titik pusat sebesar alfa akan menghasilkan A aksen, A besar ya, yaitu A aksen, B aksen. Pada gambar ini titik B-nya, titik birunya itu adalah A, dirotasikan sebesar alfa menjadi A aksen. Namun titik pusatnya itu di sini M, N. Jadi M, N ini bukan 0,0. Lalu rumusnya yaitu L aksen, Y aksen sama dengan cos alfa negatif sin alfa cos alfa dikali dengan X min A dan Y min B ditambah A, B. A dan B-nya ini adalah titik pusatnya. Misalkan pada gambar ini
pusatnya M, N, berarti ininya nanti X dikurangi M dan Y nya dikurangi N, lalu ditambah M, N. Ini adalah A, B nya itu adalah titik pusatnya. Selanjutnya ada contoh soal dan alternatif penyelesaian. Di sini Bu Guru akan menyajikan beberapa contoh soal dan alternatif penyelesaian. Namun tidak semua yang di LKS dibahas, jadi ada beberapa contoh soal, dan untuk contoh soal yang lainnya siswa dapat mempelajarinya secara mandiri di rumah dengan panduan buku LKS. Ada contoh soal rotasi terhadap titik pusat 0,0 yang dirotasi adalah sebuah garis. Diketahui garis G 2X dikurangi Y ditambah 4 sama dengan 0. Dirotasikan sebesar 180 derajat terhadap titik pusat 0,0. Tentukan hasil rotasi garis G. Alternatif penyelesaiannya yaitu X aksen Y aksen sama dengan cos 180 derajat negatif sin 180 derajat sin 180 derajat cos 180 derajat dikali dengan XY sama dengan cos 180 derajat itu sama dengan negatif 1, negatif sin 180 derajat itu 0, sin 180 derajat itu 0, dan cos 180 derajat adalah negatif 1. Karena X dan Y-nya belum diketahui, maka ini ditulis tetap X dan Y. Lalu kita kalikan negatif 1 kali X, negatif X, ditambah 0 kali Y, 0, jadi tidak usah ditulis. Lalu 0 dikali dengan X adalah 0, ditambah negatif 1 dikali Y, negatif Y. Setelah itu, berdasarkan matriks ini akan ditemukan persamaan X aksen sama dengan negatif X dan Y aksen sama dengan negatif Y. Maka X sama dengan negatif X aksen dan Y sama dengan negatif Y aksen. Lalu kita substitusikan ke persamaan garisnya. Tadi garisnya sama dengan 2X min Y ditambah 4 sama dengan 0. Kita substitusikan X-nya adalah negatif X aksen 2 dikali negatif X aksen dikurangi Y-nya negatif Y aksen ditambah 4 sama dengan 0. 2 dikali negatif X aksen, negatif 2 X aksen, negatif kali negatif positif Y aksen, ditambah 4 sama dengan 0. Jadi hasil rotasi garis G adalah negatif 2X ditambah Y ditambah 4 sama dengan 0. Jika menulis hasil rotasinya tidak perlu menggunakan aksen. Selanjutnya ini ada kuis. Ada 2 soal dikerjakan, dikumpulkan tepat waktu secara individu, tulis di buku tulis, lalu dikumpulkan melalui WA, kirim ke saya. Sekian pembelajaran kali ini. Apabila ada yang ditanyakan bisa disampaikan pada kolom komentar. Jadi hari ini kita sudah belajar mengenai rotasi, yaitu perputaran, yang mana rotasi bisa pada pusat 0,0 maupun rotasi pada sebuah garis bidang ataupun titik di pusat A, B yang bukan 0,0. Lalu tugas dari saya, kerjakan soal pada LKS halaman 82 nomor 10, 11, dan 13, 3 soal. Jadi yang pertama ada kuis, nanti dikerjakan, segera dikumpulkan ke saya. Lalu yang kedua ada tugas rumah nomor 10, 11, dan 12 di LKS, dikerjakan dengan caranya di buku tulis, lalu kirim ke saya waktu 5 hari. Tetap semangat belajar dari rumah, jaga imun kita semua, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Jangan lupa tugas dan kuisnya. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.